Pemirsa, hasil survei sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas tiga pasangan baca pres baca opres yang sudah mendaftar ke KPU tidak ada yang meraih elektabilitas di atas 50% sehingga Pilpres 2024 berpotensi menjadi dua putaran. Untuk membahasnya selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Bapak-bapak selamat sore. Selamat sore, Afi, Mas Sugeng, Mas Awi. Baik. Ya, selamat sore, Mas Hanta. Selamat sore semua. Kita langsung akan memulai. Ini tiga narsum saya senyumnya sumringah semua, berarti minimal kita sudah tahu akan ada tiga pasang yang maju ya kan. Nah, saya akan tanya ke Mas Ahmad Baidowi dulu ya. Bagaimana ini karena Mas Ganjar, nanti juga ke Mas Sugeng ya, Caimin juga sempat mengatakan kalau bisa Pilpres satu putaran gitu. Apakah masih yakin dengan data yang dimiliki bahwa Pilpres akan satu putaran atau justru sudah melihat kalkulasi politiknya sepertinya memang dua putaran? Mas Baidowi. Ya, kami mengucapkan selamat pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang sudah mendaftarkan di KPU, menyusul dua pasangan sebelumnya, kami dan pasangan yang diusung Pak Sugeng ini ke KPU. Itu menandakan bahwa Pilpres diikuti tiga pasang. Nah, kalau melihat dari simulasi sejumlah survei, memang kemungkinan Pilpresnya akan berlangsung dua putaran. Tetapi jangan salah, 2009 dulu pernah ada Pilpres diikuti tiga pasang, tapi hanya berlangsung satu putaran. Nah, itu di 2009 ya. Tapi 2014, 2019 memang satu putaran dengan dua pasang calon. Kalau kami targetnya sih bisa menang satu putaran. Tapi kalau kemudian itu tidak cukup, nanti harus dua putaran, ya apa boleh buat. Yang terpenting kita ini ikhtiar politik terus kita lakukan. Kami yakin dengan pasangan Ganjar Mahfud yang sudah dideklarasikan dan sudah masuk ke simpul-simpul pemilih dengan melakukan konsolidasi di seluruh Indonesia, target kami bisa menang satu putaran. Tapi sekali lagi, kalaupun harus dua putaran, ya memang kalau fakta politiknya seperti itu, mau apa lagi. Yang jelas dengan tiga pasang calon ini, cita-cita ataupun hal yang diinginkan tidak terjadinya polarisasi itu bisa tercapai. Jadi masyarakat tidak terpolarisasi sejak awal, tapi nanti masih ada putaran berikutnya yang bisa berkonsentrasi. Baik, Mas Sugeng, tanggapan dari Mas Sugeng seperti apa? Apakah kemudian masih Anda melihat potensi ada yang menang satu putaran? Atau Anies Amin menang satu putaran atau tidak? Dan seperti apa sengitnya kompetisi nanti, Mas Sugeng? Ya, kalau kita mengamati berbagai survei, kami kebetulan di Nasdem terutama kami sangat percaya dengan survei dengan metodologi yang tepat dan juga dengan sampling yang cukup, itu adalah juga bisa menjadi indikasi atau indikator bagaimana posisi hari ini dalam hal electability dan sebagainya. Untuk itu kami melihat kami di Anies Caimin atau Amin memang kalau cita-cita ya satu putaran, tapi by realistik kami melihat ini dipastikan adalah dua putaran gitu. Setidaknya dari indikasi-indikasi dari hasil angka-angka yang muncul hari-hari ini. Nah, kami sendiri dalam konteks itu maka kalau ada istilahnya lebih kepada micro targeting gitu ya. Bagaimana untuk mencapai masuk putaran kedua, itulah yang menjadi concern kami, tanpa juga mengabaikan kekuatan-kekuatan yang hari ini sudah lengkap lah, ada tiga pasang. Jadi tadi untuk menghindari terjadinya misalnya penggumpalan antara vis a vis satu dengan yang lain, saya kira jauh lebih cair. Kita semuanya bersyukur bahwa pasangan-pasangan ini akhirnya baik secara politik maupun secara de jure de facto sekarang sudah hampir dipastikan tiga pasang. Saya kira itu dulu kita. Iya, baik. Mas Hanta, kalau kemudian dari Mas Baidowi dan Mas Sugeng targetnya satu putaran tapi realistis. Tadi Mas Baidowi sempat mengatakan di 2009 juga pernah maju dalam tiga pasang, ternyata SBY Budiono mendapatkan angka yang lebih dari 50% sehingga langsung menang. Apakah situasi hari ini bisa, kalau kita bandingkan, bisakah kemudian ada satu pasang yang akan menguasai suara sehingga bisa menang satu putaran, Mas Hanta? Afi, menurut saya peta politiknya sangat kompetitif dan berpotensi besar berlangsung dua putaran. Mengapa? Karena satu,
jarak atau gap antar kandidat itu relatif kompetitif ya, jaraknya tidak terlalu jauh. Misalnya kita lihat kisarannya kan prediksi saya angka di antara tiga pasangan itu 25 sampai 45. Siapa yang 45, siapa yang 35, siapa 25 itu masih dinamis. Nah, yang kedua, kalau kita perhatikan, tidak ada satu kandidat di angka survei, lembaga survei manapun yang kredibel saya kira, yang melampaui 50%. Yang ketiga, secara data juga tidak ada kandidat yang satu digit. Beda-beda. Di Turki bahkan ada kandidat ketiganya sangat kecil, bahkan masih berlangsung 2 putaran. Jadi saya melihat dari data itu kalau dibandingkan dengan 2009 seperti Mas Awi katakan, jangan lupa Pak JK dan Pak Wiranto itu hanya 12%, hampir hanya satu digit. Sementara Ibu Mega 26%, Pak SBY 60%. Faktor itu. Faktor yang kedua, Pak SBY ada incumbent. Presiden yang sedang menjabat, yang sedang bertarung tapi sedang menjadi presiden meskipun ada Gibran. Tapi kan Gibran bukan Jokowi, jangan lupa. Itu satu yang memperkuat dari sisi data. Yang kedua, dari sisi waktunya, Pilpres masih berlangsung 4 bulan lagi. Kecuali data survei ini diumumkan seminggu sebelum. Saya berani memprediksi, tapi karena masih 4 bulan, sangat mungkin ada perubahan fluktuasi pertukaran posisi. Ya. Dan yang ketiga, dinamika politik ya, Api, baik itu peristiwa politik, isu politik, dan lain sebagainya, itu sangat mungkin dinamis. Sehingga sangat mungkin semuanya ketiga pasangan ini menurut saya berpotensi di antara ketiga ini masuk ke putaran kedua, pun sebaliknya di antara ketiga ini semuanya juga berpotensi untuk gugur di putaran pertama. Jadi sangat kompetitif dan kemungkinan besar berlangsung 2 putaran. Kalau ada potensi hanya 1 putaran, kecuali ada tiba-tiba satu yang melejit tinggi karena ada peristiwa politik yang luar biasa membuat dia momentum politiknya naik, atau sebaliknya ada kandidat yang tiba-tiba roboh, elektabilitasnya terjungkal, itu sangat mungkin. Jadi saya kira sepanjang itu tidak ada, dinamikanya relatif konstan naik turunnya, kemungkinan berlangsung 2 putaran. Tinggal siapa yang akan masuk putaran kedua, Afi? Baik, siapa yang akan masuk putaran kedua, lalu siapa kemudian yang gagal di putaran pertama, kita akan bahas termasuk strateginya. Sepertinya hampir sama dari 3 pasangan ini, menyasar suara anak muda, menyasar santri, dan juga mengambil ceruk soal pembenahan hukum. Kita lanjutkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, baik. Kita lanjutkan. Saya akan kembali ke Mas Ahmad Baidowi. Tanggapan Anda, Mas Ahmad Baidowi, ketika kemudian secara realistis kita melihat sepertinya ini akan 2 putaran. Pertanyaan yang menggantung dari Mas Hanta tadi menarik. Lalu siapa yang akan gagal di putaran pertama? Gagal tapi bukan berarti kemudian lepas, karena suara dari yang gagal di putaran pertama akan menjadi kunci pemenangan 2 kandidat yang bersaing di putaran kedua. Kalkulasi dari Ganjar Mahfud sendiri seperti apa? Melihat sepertinya mau mencoba meraih suara anak muda, tapi sebelah sana juga mengambil anak muda sebagai bacawa presnya. Tanggapan Anda, Mas Baidowi? Ya, tentu dengan ada kompetitor dari 2 pasang calon, kita menghitung ulang ya, apalagi dengan yang terbaru, karena tidak hanya sekedar muda. Mas Gibran itu anaknya Presiden Joko Widodo, meskipun hari ini Jokowi itu kader PDIP, dan dia hadir saat Ganjar diumumkan sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Tetapi di sisi yang lain, Jokowi adalah ayahnya dari Gibran, yang hari ini menjadi presiden. Kita berharap dalam kontestasi Pilpres yang akan datang, Presiden benar memegang janjinya seperti yang disampaikan ke sejumlah media bahwa beliau mendukung semua pasangan calon. Dan itu bagus kalau posisi itu terrealisasi di lapangan. Jangan sampai ada pengerahan infrastruktur negara untuk membantu calon-calon tertentu. Itu yang tidak boleh. Tentu publik harus mengawasi ini agar pemilu berjalan dengan fair gitu. Kalau posisi misalkan Presiden tidak menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan pasangan tertentu, maka cita-cita reformasi menghasilkan sebuah negara berhasil demokrasi yang berlangsung secara jujur, adil, dan bebas secara itu akan tercapai. Jadi bagi kami hari ini adalah bukan soal Gibran anak muda, karena Pak Ganjar juga diminati di media sosial itu, fans dari anak-anak mudanya juga banyak. Yang perlu kita waspadai adalah penyalahgunaan alat-alat kekuasaan negara untuk kepentingan tertentu. Dan kami berharap realisasi dari sikap netral Presiden Jokowi itu benar-benar terlaksana. Baik. Baik, Mas Hanta, apakah masih bisa diharapkan sikap netral dari Presiden, mengingat beberapa
hari terakhir banyak sekali dramanya, bahkan kemudian tudingan KKN, usaha untuk membangun dinasti politik, itu banyak bergema di masyarakat. Tanggapan Anda, Mas Hanta? Ya, kita harus kawal dan kontrol ketat, Afi. Termasuk Mas Awi, di dalamnya kan ada Pak Menko Polhukam, kita berharap juga bisa mengontrol dari dalam, jangan sampai ada potensi abuse of power itu, meskipun potensinya sangat sebesar ya, sulit dalam kompetisi politik, karena Pak Jokowi sekaligus Presiden kan yang bertarung ini putra beliau. Dan faktor Gibran ini, faktor Jokowi Junior, istilah saya, faktor Jokowi ini sangat menentukan, akan merubah peta konstelasi nanti seperti apa. Karena kalau di luar itu, Afi, saya ingin tambahkan, dari sisi kecenderungan potensi pemilih itu kan, dengan pemilih yang setia dengan Prabowo di 2019 yang lalu, di basis-basisnya seperti 2019 yang lalu di Jawa Barat, sebagian Sumatera dan sebagainya, itu ada potensi kecewa, karena mereka kan secara segmentasi memang tidak terlalu menyukai Pak Jokowi, tidak mengapresiasi kinerja Jokowi. Mungkin mereka kecewa kalau Jokowi Pak Prabowo makin dekat dengan Jokowi. Karena itu ada potensi pemilih Jokowi pergi bergeser, yang dapat potensi positif Anies Baswedan di basis-basis Prabowo 2019. Sebaliknya, di basis-basis Jokowi seperti Jawa Tengah itu ada potensi sebaliknya, di mana Prabowo Gibran yang mengalami surplus tambahan, tetapi yang terancam, Mas Awi, adalah Mas Ganjar. Jadi ada potensi di sana, Pak Prabowo bisa jadi stabil atau naik atau bahkan turun. Pak Anies ada kecenderungan dengan peta terakhir bertambah, Pak Ganjar itu ada potensi tergerus. Dan saya ingin nambahkan, Afi, ada 3 skenario kemungkinan terjadi di putaran kedua. Tadi pertanyaan mengganjal tadi ya. Satu skenario pertama, dia akan Gibran terkoreksi positif atau stabil. Artinya Prabowo stabil, dia akan masuk putaran kedua. Dan kalau itu yang terjadi, maka ada potensi justru Mas Ganjar yang gugur di putaran pertama karena tergerus putaran pertama, yang akan masuk di putaran kedua ada Prabowo versus Anies Baswedan. Atau skenario kedua, yang terkoreksi adalah Gibran memberikan dampak negatif, maka Ganjar tetap stabil, Prabowo justru turun, Anies naik. Nah, yang masuk putaran kedua ini adalah Anies dan Ganjar. Atau skenario ketiga, yang masuk putaran kedua adalah Prabowo dan Ganjar konstan, artinya Anies yang gugur di putaran pertama. Jadi tergantung 3 faktor terakhir. Satu, performa elektoral si kandidatnya terkait isu mandat elektoral, figurnya, kemudian isu-isu strategis. Yang kedua, efektivitas mesin politik koalisi ini seperti apa. Dan terakhir ini, yaitu performa kinerja Jokowi dan pemerintahan. Kalau terkoreksi semakin naik, itu memberikan dampak positif kepada Prabowo Gibran, tapi kalau semakin turun, maka akan turun, tapi yang mendapatkan positif adalah Anies Baswedan. Jadi tren perilaku pemilih sangat bergantung pada 3 variabel, pada 3 faktor itu. Iya, saya lihat Mas Sugeng udah senyum-senyum ketika Mas Hanta mengatakan, nah ini nanti limpahan suaranya ke Anies Baswedan gitu. Mas Sugeng, apa kalkulasi dan juga strategi melihat situasi hari ini? Juga banyak yang mengatakan justru ini kesempatan bagi pasangan Amin untuk menambah suara gitu dan mendapatkan limpahan bahkan dari kondisi pertarungan antara PDIP, Megawati dan Jokowi beserta dengan Prabowo Gibran. Tanggapan Anda, Mas Sugeng? Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Hamta ya kita amini saja, amin lah kan. Jadi itu adalah sebuah analisis yang saya kira kalau orang Jawa bilang kotak katik katuk lah, kemungkinan ini kemungkinan itu, dan reasonable ya, ada apa landasan pembenarannya. Hanya saja kami di koalisi Amin kita terus tetap bekerja. Tadi misalnya soal tema-tema besar yang mau kita lansir adalah bahwa karena kita ini perubahan, maka kita mengusung persoalan-persoalan yang memang hari ini sangat-sangat krusial. Dan kalau kita lihat 54% pemilihnya adalah pemilih muda misalnya, kita tidak semata-mata menaruh orang muda sebagai Gibran misalnya. Kami tidak. Tapi yang kita ingin sodorkan adalah bahwa persoalan-persoalan yang akan dihadapi anak-anak muda itulah, atau Gen Z dan Gen Y, dan itulah yang akan kita sodorkan. Apa misalnya? Bagaimana ekonomi hijau, bagaimana renewable energy, bagaimana hari-hari ini soal climate change misalnya. Saya kira luput dari orang lain, tapi bahwa ini adalah dari hasil survei berkali-kali, anak-anak muda sangat concern terhadap persoalan isu lingkungan ini. Di samping itu pasti persoalan ketenaga kerjaan. Bagaimanapun lantas bagaimana mudahnya untuk membuat usaha dan sebagainya. Itulah yang
yang lebih Jadi kita Amin tekankan. fokus saja ke program dalam- kerjanya tanpa melihat akan Ya, mendapatkan lebih- limpahan dari situasi manapun gitu ya, Mas Sugeng? persis sekali. Oke. Kita lebih kepada program-program yang mau kita sodorkan yang sesuai dengan ya memang itulah yang harus kita lakukan hari-hari. Hari ini misalnya persoalan energi. Energi kita Baik. sangat didominasi oleh fosil dan Jakarta Baik. sudah terasa sebagai ibu kota terburuk dalam konteks polusi misalnya. Itulah karena Oke. policy kita yang sangat-sangat tidak berpihak kepada clean and renewable energy. Itu yang akan kita dorong ke depan. Baik Bapak-Bapak, terima kasih banyak. Kita lihat sudah minimal kita tahu siapa yang akan bertanding di Pilpres 2024. Selamat berjuang dan selamat berkompetisi. Terima kasih banyak untuk waktu dan diskusinya di Metro hari ini. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.